Alhamdulillahil wahidil qawiyil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ilal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah, marilah sama-sama kita pergunakan kesempatan yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai jalan menambah kebaikan, kebajikan dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan pahala dan dosalah yang akan dibawa masing-masing orang ketika menghadap Allah. Bukan hartanya yang akan dinilai oleh Allah sebagai kemuliaan, bukan pangkatnya yang Allah Ta'ala akan nilai sebagai kemuliaan, bukan pula berapa banyak pengikut yang dia dapatkan, sebesar apa pengaruh yang sempat dia buat ketika di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan melihat pahala dan juga dosa. Sebanyak apa kebaikan yang dilakukan, seburuk apa dosa yang telah dilaksanakan, masing-masing akan menjadi tanggung jawab, dan dari sanalah dia akan dimuliakan dengan masuk surga ataupun dihinakan dengan masuk neraka, wa na'udzubillah. Maka itu wahai hadirin saudaraku sekalian, marilah sama-sama kita pergunakan kesempatan ini, hidup kita yang tidak lama ini, kesehatan kita yang mungkin satu saat akan Allah Ta'ala ambil atau Allah Ta'ala kurangi, sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudaraku sekalian, di antara sunnah hari Jumat yang disebutkan oleh banyak ulama di dalam kitab fikih dan juga di dalam kitab hadis adalah al-isra ilal Jumu'ah, segera mendatangi pelaksanaan sholat Jumat. Para ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis menyatakan bahwa disunnahkan berangkat awal ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qaraba badanatan." Siapa yang berangkat pada jam pertama menuju masjid di hari Jumat, maka pahala baginya seakan-akan dia bersedekah unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qaraba baqaratan. Dan siapa yang berangkat pada trip yang kedua, dia seakan-akan telah bersedekah sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qaraba syatan aqran. Siapa yang berangkat pada trip yang ketiga, maka baginya pahala seperti bersedekah kambing.
Wa man raha fi sa'atir rabi'ati, dan siapa yang berangkat pada trip yang keempat, maka annama qaraba dajajatan, maka seakan-akan dia bersedekah ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati maka annama qaraba baydatan, dan siapa yang berangkat pada trip yang kelima, maka seakan-akan dia telah bersedekah telur. Hadirin saudaraku sekalian, masing-masing yang disebutkan pada kelima trip tersebut kita tahu harganya dan kita tahu nilainya. Andaikan kita mampu bersedekah sapi, harga sapi paling murah 20 juta, maka bersedekah 20 juta adalah sedekah yang sangat-sangat besar. Andaikan kita tidak mampu, lalu kemudian kita bisa bersedekah uang senilai harga kambing 2 atau 3 juta, 2 atau 3 juta pun alangkah besarnya. Dan kira-kira ketika kita bisa memilih sedekah yang lebih besar, maukah kita hanya sekedar bersedekah telur sebiji yang harganya sekitar 2.000 rupiah? Hadirin saudaraku sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat. Ada 2 orang yang dipercepat oleh Allah. Yang pertama dipercepat keduniaannya, kalau usaha cepat sukses. Yang kedua yang dipercepat perkara akhiratnya. Kita kira-kira kelompok yang mana? Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, apakah mereka mengira bahwa kami telah memberikan banyak fasilitas harta dan anak-anak kepada mereka sebagai sebuah kemuliaan? Nusari'u lahum fil khairat, berbagai macam fasilitas dunia kami percepat untuk mereka. Balla yashkurun, dan mereka tidak menyadari itu sebagai jalan kehancuran mereka. Lalu kemudian Allah memberikan sifat yang kedua, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang merasa selalu takut kepada Allah dan merindukan Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, mereka beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka harta dan mereka menyedekahkannya, hati mereka merasa takut sedekah tersebut tidak diterima dan mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat, mereka ini orang-orang yang akan selalu pengen cepat dalam melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka selalu menjadi yang pertama dalam mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Di dalam hadis, para ulama menyimpulkan bahwa banyak amalan-amalan yang akan membuat kita masuk pertama duluan. Hadirin saudaraku sekalian, sekedar gambaran, nanti di hari kiamat seluruh manusia, jin, bahkan Ya'juj Ma'juj disusun oleh Allah hanya menjadi 120 shaf, 120 barisan. Andaikan, ini andaikan saja, umat Islam ada 2 miliar, maka kira-kira kalau dibagi 120 barisan, yang mana itu semua bukan barisan umat Nabi Muhammad, 80 diantaranya barisan umat Nabi Muhammad. Kalau andaikan ada 2 miliar saja dibagi 80, maka yang ngantri itu 25 juta orang. Kira-kira kita dapat nomor antrian keberapa? Andaikan kita berada di sop pertama, nomor ke-25 juta, kira-kira berapa tahun kita akan ngantri berdiri menunggu hisab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kalau barisan yang pertama. Kalau kita pada barisan yang ke-80, maka bagaimana?
pas nomor kita yang nomor 2 miliar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan siapakah orang yang akan diletakkan di barisan pertama nanti di padang mahsyar? Para ulama mengatakan yaitu orang yang paling pertama mendatangi sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Orang yang datang pertama akan berada di barisan-barisan depan. Orang yang datang terakhir akan berada di barisan belakang. Orang yang tidak datang ini bermasalah. Hadirin saudaraku sekalian, dalam segala permintaan kita ingin Allah Ta'ala segera mengabulkan doa permintaan kita. Tapi ketika kumandang azan memanggil kita, seruan Allah memanggil kita, kita masih memperlambat jalan kaki kita. Masjid belum penuh, sholat belum mulai, khotib juga belum mulai naik. Berbagai macam was-was setan ada di suara hati kita. Giliran meminta, kalau bisa sebelum berdoa sudah Allah Ta'ala kasih. Sebelum meminta sudah Allah Ta'ala sediakan. Sebelum ingin kalau bisa sudah Allah Ta'ala tawarkan. Hadirin saudaraku sekalian, seberapa mahalkah kira-kira waktu yang kita miliki sekarang? Langkah demi langkah yang kita jalankan itu bernilai pahala yang pahalanya tidaklah kecil. Satu kaki kanan akan diangkat 10 derajat, ditulis 10 kebaikan. Satu langkah kaki kiri dihapus 10 dosa. Dan bagi orang-orang yang datang di awal, yang sholat di saf depan, baginda Nabi menjunjung tinggi mereka. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma sholli ala man sholla fis sufufil mutaqaddimah. Ya Allah, berikan ampunanmu, kasih sayangmu bagi orang yang sholat di saf pertama, kedua, dan yang ketiga. Dalam riwayat yang lain beliau mendoakan 3 kali untuk saf pertama dan sekali-sekali saja untuk saf yang lain. Siapa yang ingin nanti berada di barisan paling depan di padang mahsyar, maka silahkan isi saf yang paling depan. Dengan harapan di depannya kita juga akan dikedepankan Allah dalam segala hal. Jangan sampai umat Islam terkenal sebagai umat yang paling terkebelakang, pendidikannya terkebelakang, teknologinya paling terkebelakang, negaranya masih lagi negara-negara miskin dan berkembang. Macam-macam diusahakan, enggak juga jadi negara maju. Jadi negara maju pun hanya maju dikarenakan utang. Hadirin saudaraku sekalian, dekatnya kita dengan Allah, dekat dengan orang yang memiliki fasilitas macam-macam, kudrat, iradat, kekuasaan dan kehendak Allah luar biasa. Orang yang dekat kepadanya akan dicintainya. Siapa yang dicintainya akan dimudahkannya dalam segala hal. Maka itu, hai hadirin saudaraku sekalian, siapa yang mendatangi adzan paling cepat, maka dialah orang yang akan segera Allah Ta'ala percepatkan segala keinginannya, segala hajat dan keperluannya. Jangan sampai ketika kita meminta, giliran doa kita dikabulkan Allah giliran yang paling terakhir, karena dalam taat kita suka mengakhir-akhirkan. Jangan sampai giliran ketika kita sakit yang paling lambat sembuh adalah kita, dikarenakan kita selalu mengakhirkan Allah dalam segala hal. Letakkan Allah di depan, pasti Allah akan memuliakan kita. Jangan sampai giliran ke mall, ke pasar, ke kantor, kita paling awal. Apalagi kalau kerjaan kita jelas, terlambat potong gaji. Tapi giliran ke rumah Allah, kita yang paling terakhir. Bahkan malaikat sudah tutup pembukuan, nama kita tidak dicatat sebagai nama orang yang hadir sholat Jumat. Walaupun mendengarkan khutbah bukan kewajiban semua, akan tetapi orang yang datang
Ketika khatib sudah khutbah, namanya tidak tertulis dalam buku catatan malaikat sebagai orang yang hadir sholat Jumat. Maka itu wahai hadirin saudaraku sekalian, umur kita tidaklah panjang, kekuatan kita beribadah pun tidaklah kuat. Sholat kita bukan ratusan rakaat, sedekah kita bukan jutaan. Kalau bukan badan kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka jalan mana lagi yang akan kita pilih untuk masuk ke dalam surga? Mudah-mudahan khutbah ini mampu memberikan semangat dan motivasi bagi saya sebagai khatib untuk selalu hadir sholat Jumat paling depan, paling awal, dan juga kepada jamaah sekalian. Taufik dan hidayah semuanya berasal dari Allah. Akan tetapi usaha, kesempurnaan, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kendaraan, Allah berikan berbagai macam fasilitas yang semuanya itu bukan pinjaman gratis, tapi akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki yang mampu lari puluhan meter, kenapa bisa tidak mampu berjalan ke masjid? Badan yang begitu sehat, kenapa tidak bisa ke masjid? Telinga yang begitu baik pendengarannya, kenapa tidak bisa mendengar seruan Allah? Semuanya akan Allah Ta'ala mintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita yang hadir di Jumat ini semuanya akan menjadi hamba Allah yang paling baik, orang yang selalu menjunjung sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah menerima nasihat, mudah menangis ketika berdoa, dan mudah berniat untuk mengamalkan segala ilmu yang dipelajari. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ilal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa akthiru minas salati ala nabiyil karim, fa innahu tabaraka wa ta'ala lam yazal musalliyan. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya rafi'al baliyat irfa' 'anna al waba wal bala wal qata wal ta'un wal juzam wal junun wal fitan ma dhahara minna wa ma batan برحمتك وقوتك وعزتك يا عزيز يا رحمن. واغفر لنا ووالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.
ما